Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita klarifikasi yang ketiga kalinya, dan sore hari ini kita didampingi oleh Rektor Universitas Mitra Karya sebagai narasumber dan Ketua STI Tribuana. Para pemirsa yang budiman, khususnya ini dari teman-teman CNN.com dan teman-teman media kanal YouTube, ya. Hari ini masih juga ya ada klarifikasi tentang penyimpangan dana KIP dari Tribuana dan Umika. Perlu saya jelaskan dan saya klarifikasi, berita-berita yang mungkin tidak sesuai dengan klarifikasi hari ini, saya nyatakan itu hoak. Kasihan medianya yang profesional terus ditonton oleh publik yang semakin cerdas. Dan kali ini saya nyatakan dan saya klarifikasi, ini saya bertanggungjawabkan secara faktual by data. Yang pertama adalah penyimpangan beasiswa KIP. Perlu diketahui bahwa STI Tribuana memang benar diinvestigasi oleh Inspektorat Jenderal terkait dengan penyaluran dana KIP tahun 2021 Pak Ketua. Dan hasilnya telah telah direkomendasikan. Mungkin Pak Dir Kelembagaan, Pak Lukman itu telah membaca, terlalu sibuk ngurusin kampus-kampus yang ditutup, Padahal dari Inspektorat Jenderal itu sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ada temuan 3 mahasiswa yang memperoleh KIP double, salah satunya ada di STI Tribuana dan yang lain ada di kampus lain. Artinya karena temuannya itu ada di STI Tribuana, kami kewajiban sesuai dengan rekomendasi inspektorat kembalikan kerugian negara ke kas negara. Dan sudah dieksekusi, sudah beberapa bulan yang lalu Pak Ketua. Dan itu sudah dibayarkan ke kas negara kerugian itu. Selesai. Apalagi dikait-kaitkan, Kalau Pak Lukman ini kan tupoksinya urusan tata kelola perguruan tinggi. Beda dengan tupoksinya inspektorat, dan inspektorat sudah clean. Dan pihak STI Tribuana maupun Umika mengelola KIP itu dikelola oleh tim yang terpisah dari pengelolaan kampus, Jadi tim pengelola KIP tersendiri, pengelolaan keuangan kampus tersendiri, dan dua-duanya setiap tahun ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu tidak hanya diaudit intern, tapi diaudit ekstern. Kita audit akuntan publik tiap tahun itu, kita nggak pernah ditanya itu, Artinya apa? Kita pertanggungjawabkan secara akuntabel, Satu rupiah pun itu dikelola oleh tim pengelola KIP yang tiap tahun mereka membuat laporan keuangan dan diaudit oleh akuntan publik dari ekstern. Untuk yang KIP Umika, Universitas Mitra Karya, biar belajar lagi nih Pak Lukman ini, gitu loh. Kami ini sudah di Monep 2 kali, Yang di Monep adalah KIP tahun 2000, di mana tahun 2000 tersebut sedang terjadi peningkatan pandemi COVID, sehingga uang mahasiswa, biaya hidup mahasiswa
tidak bisa dicairkan oleh pihak bank. Ya, karena kebutuhan mahasiswa, sehingga pihak bank yang menyarankan kepada kampus, tolong dicairkan dengan kolektif. Ya, syaratnya adalah dengan surat kuasa dari mahasiswa yang dilampiri oleh KTP. Dan kami lakukan itu cair, ya. Karena memang buku rekening dan ATM-nya masih di bank, pihak kampus menyalurkan secara manual, satu persatu, one by one kepada seluruh mahasiswa penerima KIP. Dan itu ada tanda buktinya, bukan sembarangan. Memang kita terus kaleng-kaleng gitu, ya. Tanda terima apa? Surat pernyataan mahasiswa yang dirinya telah menerima dana KIP biaya hidup itu senilai 4.200.000 tunai, tidak ada potongan. Ditandatangani di atas metre, ya, disaksikan oleh tim pengelola KIP dan diketahui oleh kuasa hukum Umika. Clear, ya. Hanya memang mungkin kami dianggap salah. Kok kenapa mencairkan secara kolektif? Lu karena memang pandemi COVID, siapa yang mau mencairkan saat itu? Ya, tahun-tahun 2001, 2002 itu sedang naik-naiknya COVID. Ya, kuliah aja dilaksanakan dengan online. Nah, kemudian semester 3-nya kita nggak cair, ya, sehingga mahasiswa hampir bubar lah gitu loh. Ya, yayasan kami keluarkan dana talangan agar mereka tidak bubar. Akhirnya apapun ceritanya, karena KIP-nya nggak cair, ya tentunya yang dari 500 mahasiswa itu mungkin tinggal separuhnya. Itu masih untung. Di semester keempat, di bulan Agustus 2021, cairlah semester keempat nih Pak Rektor yang menyaksikan. Karena penetapannya itu atas nama rektor yang baru. Sekaligus buku tabungan dan ATM-nya dititipkan di kampus. Ya, bagi mahasiswa-mahasiswa yang aktif, dia mengambil, dia mencairkan sendiri, gitu loh. Bagi yang nggak aktif, sampai sekarang masih ada di kampus itu. Uangnya ada nggak? Ada di dalam buku tabungan dan ATM itu. Nggak ada yang bisa ngambil sampai sekarang. Nah, itulah yang seolah-olah dianggap kita ada penyimpangan. Penyimpangan yang mana? Wong kita dananya masih ada di buku ATM, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai pembelajaran fiktif dengan ruang kosong. Ini ngerti MBKM nggak ini, Dr. Lukman itu, ya, di kelembagaan, ya. Kami sudah diajarkan, kami sudah diberi pengarahan kurikulum MBKM, ya. Artinya apa? Kuliah di kampus itu hanya 4 semester. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Ya. Semester 5 itu magang atau KKN. Semester 6 itu magang atau KKN yang kedua. Semester 7 ngambil lintas prodi. Di kampus lain absennya. Ya, bukan di kita. Semester 8 itu sudah tugas akhir. Di absennya antara dia dan pembimbing tugas akhir. Jadi praktis di kampus itu hanya 4 semester. Artinya disitulah, ya, hanya ada jurnal semester 1 sampai dengan 4. Ya, kalau ditanya laporan magang ada? Ada. Ya. Laporan tugas akhir ada nggak? Ada, semua komplit. Ini saksinya Pak Rektor. Ini saksinya Pak Ketua. Ya. Cuman tim EK seolah-olah ada mahasiswa 500, cuman kok yang kelihatan kuliah aja 200, yang 300 kemana? Lah yang namanya MBKM kan kuliahnya di luar. Magang 2 semester. Ya kan? Tambah lagi 1 lintas prodi, dia ngambil jurusan selain prodi yang diambil. Ya. Dan tidak harus di kampus kita. Ya. Yang terakhir semester 8 itu tugas akhir. Itu urusannya udah mahasiswa dengan pembimbing skripsi. Apalagi ini,
Suruh belajar lagi itu Dr. Lukman. Jangan hanya sibuk nutup kampus saja. Gitu loh. Nah, itu tentang perkuliahan fiktif. Ini supaya tahu nih kampus-kampus lain, profesor-profesor lain, dokter-dokter lain, pengelola kampus. Kami ini sudah melakukan MBKM. Ya, sesuai dengan arahan Mas Menteri itu loh. Gitu loh. Apa yang salah? Sekarang belajar berkebun sendiri aja sepanjang ada laporannya bisa dinilai kok, gitu loh. Nah, itu pertanyaan nomor 2 dari teman-teman CNN ya. CNN. Yang ketiga adalah kepindahan mahasiswa. Ada kabar mahasiswa mendapat beasiswa yayasan harus membayar atau mengganti rugi kepada pihak yayasan. Ini dari salah satu mahasiswa. Iya betul. Jadi kami ini di samping ada KIP, tapi yang paling besar itu adalah beasiswa yayasan, Mas. Ya, mungkin beasiswa yayasan itu hampir 50% sendiri. Dari mana yang membiayai? Ya yayasan. Mereka gimana kontrak dengan yayasan? Ya, ada surat kontraknya bahwa dia harus selesai sampai kuliah, tidak boleh DO. Kemudian dia harus berprestasi, dia harus mentaati tata tertib, ya kan? Dia harus siap menandatangani kwitansi, dan kalau dia itu DO atau berhenti tanpa alasan, mereka harus menggantikan uang beasiswa tersebut kepada yayasan. Sekarang permasalahannya apa? Kita ditutup. Ya sudah, kalau kita ditutup, yayasan bertanggung jawab. Ya, apapun ceritanya, mahasiswa ini mau kita arahkan ini loh, kita arahkan supaya di kampus yang baru ini nilainya diakui, ya kan, transkripnya diakui, ya kan. Kemudian dia tidak terlalu banyak masalah karena tidak harus mengembalikan uang yayasan, kontrak yayasan itu. Tapi kalau ini mahasiswa merasa kaya, ini mahasiswa miskin loh, Mas. Tapi yang sok kaya, maaf nih, mahasiswa miskin yang sok kaya, mau pindah kemana? Mau ke Trisakti sana? Mau kemana? Ke Binus? Mau kemana? Kampus-kampus yang hebat itu, ya? Ya kalau memang bisa pindah, kenapa kontrak dengan yayasan nggak dikembalikan? Dan itu hanya kamuflase aja, sampai sekarang ditunggu. Mana mau pindah, ya kan? Silakan kalau memang punya duit, ya. Silakan kalau memang punya mampu, ya. Kami nggak menghalangi kok. Hari ini pun sudah kami tag semua mutasi, ya. Karena memang arahan itu kita berikan mutasi. Terakhir nih, Mas, ya. Ya walaupun tidak ada kaitannya dengan kami ini, kan sudah sepakat dengan Timonep saat ada Monep. Nggak ada kok pelanggaran berat yang kami lakukan. Kemarin awal-awalnya kami dibilang jual beli ijazah. Saya tantang, kalau jual beli ijazah mana? Satu aja. Siapa yang menjual, siapa yang membeli, ijazahnya ada atau enggak? Ya, kalau ada satu orang yang bisa menemukan itu, asalnya dari mana? Katakan ini asal dari rektor, ini rektor yang saya pecat. Tapi asalnya dari staf kita yang kita pecat. Ya, asalnya dari sistematis dari yayasan, saya tutup sendiri, saya ownernya, saya tutup sendiri. Tapi sampai hari ini pihak kementerian tidak mau mengklarifikasi itu. Ya, senangnya lewat media aja. Ya, coba panggil kami nih, kami. Pak Rektor panggil, Pak Ketua panggil, Pak Yayasan panggil, ya kan? Sudah kita mau banyak lah yang perlu kita sampaikan. Jadi jangan begitu. Tapi kalau mau nutup aja terus, ya silahkan aja, ya. Ini publik tahu nih, ya. Tolong sampaikan, ini publik tahu. Publik nggak bodoh-bodoh amat, ya. Kami juga saya pertahankan, saya yakinkan bahwa yang ada, sistem yang ada di kampus Umika dan Tribuana itu normal-normal saja. Ya kalau toh ada kesalahan input data, input nilai, ya, input status, wajar-wajar aja, memang itu harus diperbaiki, kita paham betul.
Ya saya minta teman-teman CNN, teman-teman media di kanal YouTube, ya tidak segan-segan memberitakan yang benar adalah yang benar. Kami ini orang-orang yang akademisi, yang punya integritas. Kami ini sudah dihakimi oleh media begitu sadis, ya. Mereka tidak paham, ya. Berapa investasi yayasan yang dikeluarkan, ya. Berapa miliar, berapa ribuan mahasiswa yang dirugikan, ya. Kalau dia mau nangkep tikus, ditangkapnya tikusnya, Mas. Jangan lumbungnya ini dibakar, ya. Ngerti nggak kalau cuma nutup aja itu Lukman, ya sama lah. Anak SD, anak saya juga bisa tuh kalau kerjaan nutup kayak gitu. Nah itu barangkali jawaban saya. Silahkan teman-teman media yang masih mau menanyakan, khususnya dari CNN, silahkan. Ya Pak, izin Pak ya. Ya. Tadi terkait dengan ini kan tadi statusnya sekarang lagi ditutup ya. Ya. Nggak tahu kedepannya mungkin nanti ada kebijakan. Ini kan menyangkut nasib mahasiswa. Nanti tadi Bapak bilang bahwa akan diarahkan ke kampus baru, itu kampus mana? Ya, jadi gini, yayasan ini kan punya MOU dengan kampus-kampus lain. Jadi kampus Umika, Tribuana itu kan punya kampus-kampus MOU, kampus kerjasama. Karena di saat-saat kita ada kuliah lintas prodi di semester 7 itu saling mengkait. Ya. Kami sampaikan untuk bidang ekonomi, kami sampaikan kok ke Sekolah Tinggi Ekonomi Mitra Karya. Akreditasinya sama, ya kan? Mau pindah ke sana, yang beasiswa nggak usah bayar lagi, ya kan? Wong memang itu tanggung jawab yayasan. Permisi Pak, berarti ke Mitra Karya Pak? Iya. Stikes. Bukan stikes Pak. Iya. Setie Mitra Diserahkan Karya. itu maksud saya, itu diserahkan itu maksud saya, pindahkan ke situ. Diarahkan ke sana. Iya, karena memang kewajiban kami mengarahkan. Dengan catatan yang mau pindah sendiri ya silakan. Tapi tadi mungkin dengan catatan harus membayar Ya biaya sendiri. iya. Dengan biaya yayasan juga ya, yang maksudnya yang Iyalah, biaya sesuai yayasan kontrak yang itu. sudah dikontrak. yang- Itu uang dari mana? Ya kan? Yayasan kan mencari dana juga bukan asal-asalan, kan ada pertanggungjawaban gitu loh. Itu mahasiswa udah tahu sesungguhnya, tapi kalau ada orang yang nunggang-nunggangi atau memberitakan yang lain itu hoax, itulah. Silakan yang lain. Ini Pak, terkait terkait fasilitas, yang saya baca katanya ada sejumlah fasilitas yang berasal dari hibah atau pemberian lah dari kementerian, ternyata tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, malah digunakan untuk kegiatan untuk dosen dan para staf administrasi. Itu bagaimana Pak tanggapannya? Ya itu kan yang cereme, kan itu pinjaman aja lah, ya. Sekarang kalau misalkan ada hibah pemerintah, emang nggak boleh dipinjam oleh staf. Contoh komputer lah, karena kita sedang pakai kemarin itu dipakai dalam rangka, ya, dipakai dalam rangka saat kita menghadapi tim EK itu. Setelahnya dikembalikan lagi. Terlalu ceremeye itu, ya kan? Kalau ada hibah pemerintah berupa komputer yang dipinjam, yang penting nggak hilang kok. Agendanya masih ada, inventarisnya ada, ya, dan tidak disalahgunakan, gitu loh. Ya. Lo kalau sampai urusan komputer jadi mana? Dan itu pelanggaran apa itu? Kayak nggak ada kerjaan aja. Yayasan juga bisa menyediakan berapa komputer itu. Tapi kalau ada staf yang make untuk kepentingan akreditasi, untuk kepentingan monep, dan untuk kepentingan yang lain-lain, sah-sah saja kok. Selesai juga dikembalikan ke tempatnya, ya kan? Boleh Pak, terkait tadi Pak, besaran atau mungkin bisa disebutkan Pak nominal kerugian yang harus diganti oleh mahasiswa yang tadi tidak mengikuti arahan kepindahan tadi ke Mitra Karya, itu kira-kira
Ya bervariasi. Bervariasi Pak. Di- Tinggal dia di semester berapa. Kalau baru semester 1 kan ada 1 semester dia kembali. Jadi per semester 3 juta. Oh 3 juta ya. Tapi ketika mengikuti tadi arahan tadi ke Mitra Karya berarti Hilang. Hilang, nggak Ya bayar. kan itu tanggung jawab yayasan, Iya, Mas. otomatis. Mereka itu cuma bayar 800.000 per semester. Itu biasa yang bayar. mungkin ada tambahan Pak dari ini Pak terkait satu lagi Pak. Ini mungkin dari dari Pak Lukman juga terkait banyaknya plagiarisme, adanya plagiarisme dalam temuan Ristek Dikti di dalam laporan skripsi, tes dan lain sebagainya ada plagiarisme. Itu gimana? Itu indikasi, Mas. Itu indikasi. Indikasi tafsiran-tafsiran, dugaan-dugaan yang dasarnya dari Turnitin ditemukan ada yang 50% plagiat. Kalau dalam plagiat yang sesungguhnya, kalau lokusnya berbeda, metodenya berbeda, ya kan, angka-angkanya berbeda-beda lah. Kecuali kita jiplak, ya. Jiplak pun itu untuk menentukan plagiat dan tidaknya kita melalui sidang etik. Ya, Umika ini pernah melakukan sidang etik loh, hanya gara-gara ya mahasiswa itu melakukan plagiarisme. Dan itu harus menghadirkan narasumber. Ya. Kita ngundang itu ya majelis ad hoc ya untuk melakukan sidang etik. Itu Umika loh ya. Kementerian mau memutuskan sanksi begitu tidak pakai majelis etik. Surat keputusan dari mana surat keputusan? Permohonan siapa? Di awal ada permohonan, begitu pencabutan nggak ada permohonan. Ditandatangani lagi PLT. Mana ada PLT menandatangani SK yang terkait dengan tindakan dan keputusan yang menyangkut masalah pemutusan hukum. Yang nggak udah salah kaprah lagi nih kewenangannya kementerian. Apalagi dengan surat kuasa. Masa sudah ada mandat PLT, menteri juga harus mengeluarkan surat kuasa ya kepada dirjen untuk mencabut dan menerbitkan izin. Ini salah kaprah lagi. Di undang-undang nggak ada ya istilah kuasa ya. Dan kuasa pun itu tahun 2021, PLT 2021. Sekarang udah 2023, harusnya diperpanjang itu. Ya? 3 kali. Ya, 3 kali. itu aja. Itu kita kritisi aja. Itu sebenarnya persiapan kami nanti saat dipetun gitu loh. Oh, sekarang berarti mau ke Loh, ya otomatis lah. Udah. Ya, ini menyangkut kita uji nanti di petun. Udah dipersiapkan Pak. Iya, berarti, Pak. sudah saya persiapkan lah. Ya kan? Ya, silakan. Cukup sih Pak, mungkin udah. Oh ini Pak, paling nanti saya minta profiling Pak terkait dengan jumlah mahasiswa berapa. Itu sekedar menambahkan profil dari. Itu profil nanti dari langsung kampus. aja, itu saya nggak tahu itu Ya, urusan maksudnya. urusan akademik ya. Tapi saya minta Oh, ini, saudara Pak. Boleh Pak satu lagi Ya. Pak, izin Pak. Ini mungkin menyangkut tadi juga pernyataan Ristek Dikti yang menyatakan bahwa yang menyatakan tidak memenuhi standar lah intinya pembelajaran di sini, menyatakan seperti itu. Nah, yang saya ingin standar apa ya? Apa yang udah standar? standar perguruan dikti. tinggi ya katanya. Ya. Perguruan tinggi ya mungkin maksudnya itu mungkin bisa dijawab oleh Bapak terkait dengan standar yang dimaksudkan. Jelas lah. Ini kampus sudah terakreditasinya unggul loh Mas. Ya. Baik sekali unggul. Bagaimana nggak melalui standar Iya. SNDikti? Ya kan? Di pedoman akademik kita jelas. Ya kan? Berapa setiap satu SKS itu berapa yang harus diselesaikan? Berapa pertemuan dalam satu semester? Ya kan? Kalau dia menemukan hal yang seperti itu, diklarifikasi dulu lah. Ya. Apa benar semua kayak gitu? Ya. Semua kampus kayak gini katanya nggak punya standar. Itu kampus-kampus yang di Ruko itu yang nggak ada dosennya, nggak ada akreditasinya, nggak ada kampusnya. Lah itu yang nggak memenuhi standar SNDikti. Kalau gini, ya semua fasilitas dipenuhi, apalagi Umika. Ada gedung rektorat, ada gedung olahraga, ada kolam renang, ada khusus ruangan
dekan, prodi, ada masjid, ada asrama mahasiswa, mana ada, ya. Ya inilah penyelenggara negara ini yang diwakili oleh teman-teman di pejabat kementerian itulah yang turunlah ke lapangan atau beri kami kesempatan untuk klarifikasi, ya. Kami ini warga negara biasa, ya. Yang pro Jokowi, dulu saat Jokowi jadi presiden kita juga mendukung. Kita hanya pengen kok kita diberikan kesempatan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Nah ini yang saya harapkan, tolong utuh nih ditulis, ya. Insya Allah orang cerdas, ya, bisa mencerna ini. Dan sekali lagi selalu saya katakan bahwa apa yang saya sampaikan hari ini, batin saya, ya, lisan saya, dan tindakan saya beserta rektor dan ketua itu sama, tegak lurus ke atas, ya. Tapi kalau ada zalim, ya mudah-mudahan yang zalim itu diampuni aja oleh Allah SWT. Untuk dari Ristek sendiri pernah ke sini Pak? Lu boro-boro Mengecek kan dalam temuannya mungkin yang saya baca juga ya dalam temuannya terkait dengan fasilitas dan lain sebagainya kan disebutkan. Itu melalui pemantauan langsung ke sini atau bagaimana? ya pada saat Monep yang tidak ada surat tugasnya ini. Dan itu pada bulan apa Pak? bulan Maret. Maret kemarin. Ya. Ya kan itu di berita acara kan kita duduk bersama, disepakati bahwa tidak ada pelanggaran berat, tidak ada jual beli jasa, tidak ada KIP. Loh, terus sampai di sana muncul macam-macam, loh dari mana ini? Ya, oke? Oke Pak. Siap. Ya, terima kasih teman-teman pers, ya. Ya, mudah-mudahan ini jadi pencerahan. Kami tidak ada niat apapun, ya. Sementara karena SK telah keluar, ya, istilahnya beseking, ya, itu SK kami anggap sah, ya, dan kami akan upayakan. Sekarang sedang kita lakukan keberatan. Yang kedua nanti pasti akan kita lakukan PT-UN kalau seandainya keberatan kita ditolak. Mudah-mudahan nggak sampai ditolak, kami dipanggil untuk klarifikasi. Kalau memang pelanggaran berat secara sah, meyakinkan dan sengaja, biarlah ownernya sendiri yang nutup. Kami ini kena sanksi sosial ya yang sangat luar biasa. Ya kalau sanksi pidana paling kurungan sebulan selesai, udah tenang. Kalau ini terus menerus ini, ya, karena alumni kami di mana-mana, ya, terlalu jijik kita dituduh jual beli ijazah, ya, jijik gitu loh. Coba sekali-sekali pejabat-pejabat itu muhasabah dirilah. Kalau dia seperti kita, rasakan, ya kan? Dia juga punya anak kok, dia punya saudara, ya kan? Emang dia akan naik terus, dia jadi pejabat juga paling berapa tahun, ya kan? Tolonglah itu muhasabah diri. Salam Pak Jokowi, salam Mas Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Pak boleh? Lupa saya. Sudah ditutup. Oh iya. Mungkin nanti ya saat Ya. ini ya. Satu lagi. Ya cukup.